Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ambrosius Kajangi dengan NIM 1662121 dengan judul tugas akhir perencanaan dan perancangan Pusat Kerajinan Kain Tenun khas Sumba di Kabupaten Sumba Tengah, NTT. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada penguji 1, Bapak Agus Kurniawan ST MT, pembimbing 1 sekaligus penguji 2, Bapak Gede Surya Darmawan ST MT, pembimbing 2 sekaligus penguji 3, Bapak Iwayan Wirya Sastrawan ST MSc. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Jadi baik, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul perencanaan dan perancangan Pusat Kerajinan Kain Tenun khas Sumba di Kabupaten Sumba Tengah, NTT. Yang pertama yaitu latar belakang. Dari beberapa tahun ini, kain tenun khas Sumba sudah sebagian besar dikenal oleh masyarakat luas, di mana kain tenun ini sudah pernah dipakai di fashion New York sama di Prancis Fashion Week. Untuk pusat kerajinan kain tenun ini saya ngambil karena belum adanya tempat yang sama untuk kerajinan kain tenun khas Sumba, di mana tiap tahunnya itu ada juga akan diadakan parade kain tenun Sumba, di mana penenun-penenun dari semua kabupaten yang ada di Sumba akan turun dan menjual atau memperlihatkan kearifan-kearifan yang ada pada setiap kabupaten yang ada di Sumba. Berikutnya yaitu konsep dasar. Konsep dasar di sini saya mengambil rekreatif dan edukatif, di mana rekreatif ini adalah sebagai wadah yang memberikan pelayanan kepada pengunjung atau wisatawan sebagai tempat rekreasi dengan mengadakan kesenian pertunjukan atau pameran dan kebudayaan lainnya agar menumbuhkan sikap apresiasi pengunjung atau masyarakat setempat terhadap hasil kerajinannya. Untuk edukatifnya itu yaitu sebagai tempat atau wadah untuk memberikan pelajaran bagaimana proses pembuatan, bahkan bisa secara langsung mempelajari pembuatan atau proses-proses pembuatan kain tenun. Berikutnya itu untuk tema rancangannya. Untuk tema rancangan di sini menggunakan tema yaitu neo vernakular, di mana di sini saya mengambil neo vernakular karena untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan mengambil arsitektur tradisional sendiri, yaitu pada bangunan tradisional Sumba yaitu menggunakan atap joglo. Berikutnya yaitu side plan. Side plan di sini pada setiap masa bangunan menggunakan atap joglo karena sebagai atau untuk menyesuaikan lingkungan sekitar, yaitu yang menggunakan rumah tradisional Sumba. Yang pertama yaitu berikutnya yaitu layout plan. Layout plan di sini saya membagi untuk entrance-nya saya menggunakan 2 entrance, yaitu
entrance in dan entrance out, dimana entrance ini akan bisa dilalui dua kendaraan sekaligus. Untuk bangunan utamanya saya letakkannya di tengah-tengah site, dimana karena masa bangunan utama ini sebagai poin atau masa yang akan banyak dikunjungi oleh pengunjung. Berikutnya yaitu potongan site. Di sini pada potongan site dilihat untuk bangunan pada site ini hampir semuanya menggunakan atap joglo, yaitu bagian dari bangunan tradisional Sumba sendiri. Untuk tampak site-nya juga sama, terlihat pada bangunan-bangunan ini menonjolkan atap joglo. Yang berikutnya yaitu denah ruang tenunnya, dimana denah ruang tenun ini akan dibagi untuk bagian dalamnya sebagai tempat tenun, untuk bagian selatan side dan barat side digunakan sebagai tempat penggungan benang, sedangkan di sini tempat menaruh benang pada bagian timur bangunan ini. Berikutnya yaitu potongan pada bangunan utama, yaitu tempat ruang tenun, dimana di sini untuk fondasi tiang intinya menggunakan fondasi tapak, dimana karena berat bangunan pada tiang ini sangat lumayan besar, jadi digunakan fondasi tapak. Sedangkan pada bagian pinggir bangunan ini digunakan fondasi batu kali. Dan juga menggunakan rangka atap kayu agar bangunannya terlihat lebih natural. Berikut adalah tampak depan dan tampak samping site, dimana pada bangunan ini kelihatan sekali bahwa menggunakan arsitektur tradisional Sumba dengan menggunakan atap yang khas, yaitu atap joglo. Berikut ini adalah detail prinsipnya. Untuk detail arsitektur saya mengambil pada tiang inti bangunan tradisional Sumba, di mana untuk tiang ini berdiameter 60 dan memiliki tinggi atap itu dari fondasi sampai atap itu mencapai 15 meter. Dimana saya mengambil ini karena mempunyai keunikan sendiri, dimana atapnya yang menggunakan atap joglo. Berikut ini adalah aksionometri strukturnya. Untuk aksionometri strukturnya, pada fondasi saya menggunakan fondasi batu kali,
Sedangkan untuk fondasi pada tiang intinya saya menggunakan fondasi tapak. Untuk pada bagian baloknya saya menggunakan balok 20 kali 20. Untuk rangka atapnya saya menggunakan rangka atap kayu. Untuk tiang kolomnya untuk yang paling luar yaitu 20 kali 20 cm, yang keduanya itu 20 kali 40 cm, sedangkan yang tiang intinya berdiameter 60 kali 60. Untuk slope pada pondasinya saya menggunakan slope dengan ukuran pada bagian luar saya menggunakan ukuran 20 kali 20, bagian dalam yang kedua saya menggunakan 20 kali 40, sedangkan pada bagian dalamnya saya menggunakan 40 kali 60 cm. Untuk aksonometri arsitekturnya, di sini fondasinya saya menggunakan batu kali. Untuk lantai pada bangunan ini saya menggunakan lantai kayu parket. Untuk pelapis atapnya yaitu saya menggunakan alang-alang. Untuk tiang kolomnya nih, ini saya menggunakan kayu, dan baloknya saya menggunakan balok kayu. Berikutnya yaitu untuk perspektif kawasannya, di mana kawasan ini cenderung berkontur datar. Berikutnya yaitu perspektif eksterior ruang tenunnya. Yang berikutnya yaitu interior ruang tenun. Ini sama juga perspektif interior ruang tenunnya. Berikutnya yaitu yang ini perspektif eksterior souvenir shopnya, yang ini perspektif interior souvenir shopnya. Kemudian yang ini adalah perspektif lobby. Yang kemudian ini adalah perspektif interior restoran.